Sebagaimana yang dilaporkan dalam jurnal dari Roberts Wesleyan University di New York, Amerika Serikat, setiap hari rata-rata orang dewasa membuat 35.000 keputusan. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat, yaitu keputusan yang membuahkan kehidupan yang penuh dengan makna. Di dalam hal ini peranan dari Roh Kudus sangatlah penting. Sebab ia bersedia menuntun kita di jalan yang benar. Yang kita perlukan adalah membangun kepekaan terhadap tuntunannya. Sehingga kita dapat mengisi kehidupan kita dengan keputusan-keputusan yang tepat. Yaitu yang membuahkan kehidupan yang tidak akan kita sesali, namun syukuri. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Ruang doa personal retreat disediakan bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811841765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Kerap kali saya berkata bahwa kehidupan ini merupakan suatu rangkaian dari keputusan dan saudara menjadi seperti sekarang ini antara lain adalah karena keputusan-keputusan yang saudara ambil di masa silam. Life is the sum of all your choices. Hidup adalah himpunan dari semua pilihan Anda, kata Albert Camus, filsuf dan penulis dari Prancis yang hidup di abad yang silam. Kalau saja semisalnya selepas dari sekolah menengah, saya tidak memutuskan untuk berkuliah di Surabaya, namun di Bandung. Bisa jadi saya tidak akan melayani Tuhan sebagai seorang gembala jemaat seperti sekarang ini. Saat itu selesai tamat SMA, saya mendaftar untuk berkuliah di 2 perguruan tinggi, yaitu di ITB Bandung dan di ITS Surabaya. Di kedua perguruan tinggi itu, saya mengambil jurusan teknik elektro. Karena memang itulah cita-cita saya sejak saya masih berusia bocah. Ketika hasil ujian diumumkan, saya lulus dan diterima di ITB. Beberapa waktu kemudian, hasil ujian masuk di ITS juga diumumkan. Dan saya juga lulus serta diterima untuk menjadi mahasiswa di situ. Sesudah mempertimbangkan segi biaya, yaitu kalau saya berkuliah di Bandung, maka berarti harus mengeluarkan biaya kos dan yang lain-lain yang tidak perlu dikeluarkan oleh orang tua saya. Kalau saya berkuliah di ITS, maka saya memilih untuk berkuliah di ITS Surabaya saja. Suatu pilihan yang menentukan kehidupan saya. Karena menjelang akhir masa kuliah saya di ITS, seperti yang pernah saya ceritakan, saya berkenalan dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Yeremia Rim. Perkenalan yang mengubah arah hidup saya. Dari seorang yang hanya hadir dalam ibadah di gereja dan yang sama sekali tidak terlibat dalam pelayanan apapun juga. Kemudian menjadi aktif terlibat dalam pelayanan rohani. Bukan itu saja, dari seorang yang bekerja di dunia sekuler, pernah dikirim untuk mengikuti pelatihan dalam dunia industri di Jepang dan Taiwan dengan karir yang terbentang lebar. Kemudian saya menjadi seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu.
Lebih jauh dari seorang yang ketika masih berusia 20 tahunan melayani di Kanada dan diminta, bukan melamar, namun diminta oleh sebuah gereja di Kanada untuk menggembalakan jemaat di sana. Saya memutuskan untuk pulang dan melayani di Indonesia. Bagi kebanyakan orang, keputusan saya itu sangat sulit untuk dipahami. Karena pada umumnya orang kan memilih untuk tinggal di Amerika Utara dan bukan di Indonesia. Tetapi itulah pilihan yang telah saya ambil. Selanjutnya, sesudah membantu perintisan jemaat di Surabaya dan melayani di sana, saya memutuskan untuk menerima penugasan, yaitu ikut membantu perintisan jemaat di Bandung dan menggembalakan jemaat tersebut. Sehingga selama lebih dari 35 tahun, saya menggembalakan jemaat GKPB Fajar Pengharapan Bandung sampai purna tugas, yaitu emeritus 2 tahun yang lampau. Semua itu tidak terlepas dari pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Keputusan-keputusan yang tidak pernah saya sesali. Memang hidup ini merupakan suatu rangkaian keputusan. Setiap hari, suka tidak suka, sadar tidak sadar, semua orang harus membuat berbagai keputusan. Dari keputusan tentang hal-hal yang remeh sampai hal-hal yang penting dan yang tidak sederhana. Rata-rata, berapa keputusan yang dibuat orang di setiap harinya? Sebagaimana yang dilaporkan dalam jurnal dari Robert Wesleyan University, sebuah perguruan tinggi di Rochester, New York, berdasarkan beberapa penelitian disimpulkan bahwa setiap hari rata-rata orang dewasa membuat 35.000 keputusan. Sedangkan bila orang itu masih berusia bocah, maka setiap hari ia membuat 3.000 keputusan. Artinya dengan semakin bertambahnya usia dan dengan semakin meningkatnya tanggung jawab yang harus dipikul, maka jumlah keputusan serta pilihan yang harus diambil orang juga ikut bertambah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat, yaitu keputusan yang membuahkan kehidupan yang tidak akan kita sesali, namun syukuri. Disinilah pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan datang menyertai para pengikutnya dan antara lain memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang Yesus janjikan ini ia genapi pada hari Pentakosta, yaitu 10 hari sesudah kenaikannya ke surga. Sejak hari itu kita melihat perubahan yang sangat besar dalam diri para murid Yesus. Dari orang-orang yang semula hidup di dalam ketakutan, yaitu merasa takut terhadap para pemuka agama Yahudi yang telah menangkap dan menyerahkan Yesus ke tangan pemerintah Romawi untuk disalibkan. Sekarang mereka berubah menjadi orang-orang yang dengan penuh keberanian bersaksi di depan umum bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu saja, pelbagai mukjizat menyertai pelayanan mereka. Sehingga oleh pelayanan orang-orang yang berlatar belakang sederhana, yaitu para nelayan dari Galilea tersebut, ribuan orang telah menjadi pengikut Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus, di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang menghadang, mereka membawa berita Injil ke pelbagai tempat sesuai dengan perintah atau amanat yang Yesus berikan sebelum ia naik ke surga. Amanat tersebut bukan hanya dilaksanakan oleh para rasul yang dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta di kota Yerusalem saja, tetapi juga oleh para murid Yesus lainnya, termasuk mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan sesudah itu. Di antaranya yaitu Paulus, yang sebelumnya adalah seorang yang menganiaya para pengikut Yesus. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam catatan kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus menolong Paulus dalam membawa berita Injil ke tempat-tempat yang jauh dari kota Yerusalem, termasuk ke pelbagai wilayah di Yunani dan bahkan sampai ke kota Roma yang merupakan ibu kota kekaisaran Romawi. Di dalam semua itu, Roh Kudus menolong dengan antara lain menuntun Paulus dan saudara-saudara seiman yang menyertai dia dalam pelayanannya. Sebagai akibat, tidaklah mengherankan dampak dari pelayanan mereka sangatlah luar biasa.
Salah satu catatan tentang hal itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Artinya, kalau saudara ingin mengisi kehidupan saudara dengan bermutu, yaitu karena saudara dapat membuat keputusan-keputusan serta pilihan-pilihan yang tepat, maka tuntunan Roh Kudus sangat saudara perlukan. Untuk memahami bagaimana saudara dapat mengenali tuntunan Roh Kudus tersebut, saya ajak saudara membaca dan menelaah catatan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10 tadi. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Mereka, maksudnya Paulus dan tim pelayanannya, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa dalam masa pelayanannya Paulus melakukan 3 kali perjalanan misi. Setiap kali ia selalu disertai oleh beberapa orang yang menjadi anggota tim pelayanannya. Orang-orang tersebut antara lain adalah Silas, Timotius, dan Lukas yang adalah penulis kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Ayat-ayat yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 tadi mencatat peristiwa yang terjadi dalam perjalanan pelayanan misi yang kedua yang Paulus lakukan. Pada saat itu Paulus sedang berada di daerah Derbe dan Listra. Sebagaimana yang ditulis di ayat 6, mereka melintasi daerah Frigia dan Galatia serta bermaksud untuk memberitakan Injil di Asia Kecil, suatu provinsi dalam Kekaisaran Romawi dengan ibu kota Efesus. Disebut sebagai provinsi Asia Kecil atau dalam Alkitab yaitu Asia. Karena wilayah tersebut merupakan ujung barat dari benua Asia dan berada di perbatasan dengan benua Eropa. Di masa sekarang, provinsi itu menjadi bagian dari negara Turki. Namun sebagaimana yang kita lihat di ayat 8 dan 9, Roh Kudus menuntun mereka untuk menghindari wilayah Asia Kecil, tetapi memimpin mereka untuk menyeberang ke Eropa dan memasuki wilayah Makedonia. Dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika Roh Kudus menuntun kita, yaitu sama seperti yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya, maka yang pertama, tuntunannya adalah selalu dengan maksud yang terbaik. Saya ulangi, ketika Roh Kudus menuntun kita, maka tuntunannya adalah selalu dengan maksud yang terbaik. Yang terbaik, namun tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yang terbaik, namun juga tidak berarti selalu berjalan dengan mudah. Bahkan ada kalanya Tuhan menuntun kita ke arah yang berbeda daripada yang kita inginkan. Dan berlangsung dengan penuh kesukaran. Di dalam hal ini kita harus bersyukur bahwa tuntunan Tuhan tidak selalu sama dengan tujuan yang kita inginkan. Mengapa? Sebab pengetahuan kita terbatas. Sehingga tujuan yang kita inginkan belum tentu merupakan tujuan yang terbaik. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang maha tahu dan maha baik. Sehingga apapun yang ia rencanakan senantiasa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu tuntunan yang ia berikan oleh Roh Kudus adalah senantiasa dengan maksud yang terbaik. Demikian pula tuntunan Roh Kudus tidak selalu melewati jalan-jalan yang rata dan yang bebas hambatan seperti jalan tol. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tuntunannya selalu bersifat seperti itu. Namun yang pasti,
tuntunannya selalu yang terbaik. Dan di setiap keadaan ia tidak pernah meninggalkan kita. Hal itulah yang dialami oleh Paulus beserta tim yang menyertai dia. Sebagaimana yang telah kita baca di ayat 6 dan 7 tadi. Mereka ingin memberitakan Injil di Asia Kecil. Namun Roh Kudus mencegah mereka. Mereka ingin masuk ke daerah Bitinia. Namun Roh Kudus yang adalah Roh Yesus kembali tidak mengizinkan mereka. Artinya tuntunan yang Roh Kudus lakukan tidak sama dengan tujuan yang mereka kehendaki. Sebaliknya seperti yang ditulis di ayat 8 dan 9. Ketika mereka berada di Troas, sebuah kota pelabuhan yang berada di perbatasan antara benua Asia dan Eropa, Roh Kudus melalui sebuah penglihatan menuntun mereka untuk pergi ke Makedonia yang berada di wilayah Eropa, yaitu guna memberitakan Injil di sana. Apabila saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu dari ayat 11 sampai 40, maka saudara akan melihat bahwa ketika sampai di wilayah Makedonia, mereka segera menuju ke kota Filipi sebagai kota pertama yang mereka kunjungi. Di sana Paulus memberitakan Injil dan sebagai akibat kesukaranlah yang ia alami. Bersama dengan Silas, salah seorang anggota tim pelayanan yang menyertai dia, Paulus ditangkap, didera, dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara di kota tersebut. Tentu saudara masih ingat tentang peristiwa yang selanjutnya. Pada malam itu terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga fondasi penjara itu goyah. Selain itu semua pintu terbuka dan terlepaslah Paulus serta Silas dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Alhasil kepala penjara kota Filipi dan keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Dan pada malam itu juga mereka dibaptis. Memang seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, Roh Kudus tidak selalu menuntun kita ke tujuan yang kita inginkan. Dan tidak selalu melewati jalan-jalan yang mudah. Tetapi yang pasti tuntunannya senantiasa dengan maksud yang terbaik. Hal itulah yang dialami oleh Jessica Buchanan, seorang pekerja sosial dari Amerika Serikat yang kisah kehidupannya pernah 2-3 kali saya bagikan dalam khotbah saya. Karena meyakini tuntunan Tuhan, maka pada tahun 2006, pemudi ini meninggalkan Amerika Serikat setelah pindah ke Kenya di Afrika untuk menjadi seorang utusan Injil dengan mengajar di sebuah sekolah di kota Nairobi. 5 tahun kemudian, ia pindah ke Somalia dan melayani dalam proyek pemusnahan ranjau di negeri tersebut. Suatu hari, yaitu pada bulan Oktober tahun 2011, sementara berada dalam perjalanan melakukan tugas pelayanan yang ia emban bersama dengan seorang rekannya, Jessica yang saat itu berusia 32 tahun diculik oleh para pembajak bersenjata Somalia. Berbagai upaya negosiasi yang dilakukan oleh Danish Refugee Council, lembaga tempat Jessica bekerja, dengan para pembajak itu menemui jalan buntu. Sementara itu kesehatan dari Jessica semakin merosot karena tiroid dan infeksi pada ginjal yang ia derita. Seperti yang kemudian hari ia ceritakan dalam bukunya yang berjudul Impossible Odds, sementara ditawan oleh para pembajak dan berada dalam keadaan yang sangat sukar itu, ia berdoa dengan berkata, "God, I don't understand this, but I choose to trust you." Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. Ia tidak memahami mengapa tuntunan Roh Kudus mengakibatkan ia mengalami kesukaran. Tetapi Jessica percaya tuntunan Tuhan senantiasa yang terbaik bagi dirinya. Akhirnya 3 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2012, dini hari, 24 anggota tentara khusus Amerika Serikat, Navy SEAL, diterjunkan dengan parasut dekat tempat Jessica disandera. Melalui suatu kontak senjata, para anggota Navy SEAL itu berhasil membebaskan Jessica dari tangan para pembajak yang selama itu menyandera dirinya. Memang, ketika Roh Kudus menuntun kita, ia tidak selalu membawa kita melalui jalan-jalan yang mudah. Namun yang pasti tuntunannya selalu dengan maksud yang terbaik.
Melalui jalan yang tidak mudah yang dilalui oleh Jessica Buchanan. Tuhan kemudian memakai pemudi tersebut di berkat yang lebih besar. Kesaksian hidupnya tersebar ke seluruh dunia. Dan buku-buku yang ia tulis telah menginspirasi banyak orang. Tuntunan Roh Kudus tidak selalu seperti yang kita inginkan, namun senantiasa yang terbaik. Selanjutnya, yang kedua, ketika Roh Kudus menuntun kita, maka tuntunannya adalah melalui pelbagai cara. Saya ulangi, tuntunan Roh Kudus adalah melalui pelbagai cara. Tentang hal ini perlu diketahui bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri. Allah yang adalah sang pencipta atau creator. Sehingga ia adalah pribadi yang bersifat kreatif. Lihatlah alam di sekitar saudara. Keragaman dari ciptaan Allah yang nampak dengan mata kita tersebut menunjukkan betapa kreatifnya Tuhan kita. Praktis. Wajah setiap orang yang ada di dunia ini berbeda satu dengan yang lain. Sidik jari sekian miliar manusia tidak ada yang sama. Semua itu merupakan bukti dari kreativitas Tuhan. Oleh karenanya cara Roh Kudus dalam membimbing kita juga bersifat kreatif. Pertama-tama dan yang paling utama, ia membimbing kita melalui firman Tuhan yaitu Alkitab. Ini merupakan tolok ukur utama dari bimbingannya kepada kita. Selanjutnya seperti yang diutarakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1. Allah Roh Kudus berbicara dengan pelbagai cara dalam membimbing kita. Sehingga dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7. Ketika ditulis Roh Kudus membimbing Paulus dan rekan-rekannya dengan mencegah mereka memasuki wilayah Asia Kecil maupun Bitinia. Tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana cara Roh Kudus dalam berbicara kepada mereka. Namun demikian yang pasti mereka memahami bahwa Roh Kudus sedang menuntun mereka. Baru di ayat 9 dicatat bahwa Roh Kudus berbicara melalui penglihatan kepada Paulus. Tentang hal itu ditulis seperti demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Yang dimaksud dengan kata penglihatan ini adalah suatu gambaran supranatural yang dilihat orang ketika ia berada di dalam keadaan yang sadar. Berlainan dengan mimpi yang merupakan gambaran yang dilihat orang ketika ia sedang tidur. Penglihatan dilihat orang ketika ia dalam keadaan tidak tertidur. Berkali-kali dicatat dalam Alkitab melalui penglihatan supranatural tersebut, Roh Kudus menyampaikan pesan ataupun membimbing manusia. Tentu seperti yang telah saya utarakan tadi. Cara Roh Kudus dalam berbicara dan menuntun para pengikut Kristus tidak hanya melalui penglihatan saja. Ia juga menuntun kita melalui mimpi. Suara bisikan di hati yang tidak terdengar oleh telinga. Melalui nubuatan. Termasuk juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan kata-kata yang diucapkan seseorang kepada kita. Tentang pesan yang disampaikan Roh Kudus kepada Paulus dalam penglihatan. Yaitu seorang Makedonia yang berdiri serta berkata, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Yaitu yang dicatat dalam ayat 9 tadi. Mengingatkan saya kepada pesan yang sama yang pernah ditulis oleh sebuah gereja di kota Surabaya menjelang akhir tahun 1980-an. Di tahun-tahun itu salah satu jalan utama di Surabaya yaitu Jalan Majen Sungkono sedang diperlebar dan di kanan kirinya dibangun parit yang berukuran cukup besar. Pelebaran jalan tersebut tentu mengakibatkan berbagai bangunan harus dirombak karena terkena pemotongan jalan. Salah satu bangunan yang terdampak adalah sebuah gedung gereja yang berukuran tidak terlalu besar dan yang berada persis di pinggir jalan tersebut. Saya tidak usah menyebut nama gereja itu. Menanggapi proyek pelebaran jalan yang mengakibatkan halaman gereja tadi ikut terpotong dan bagian depan dari gedung gereja itu harus dibangun ulang serta sebuah parit yang berukuran besar digali depannya.
Gereja tadi memasang sebuah papan pengumuman pada pagar depannya. Papan dengan tulisan, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9. Karena tulisan itu terpasang secara menyolok, maka semua orang yang lewat di jalan tadi sengaja atau tidak sengaja pasti akan membacanya. Alhasil banyak orang yang hatinya terketuk sehingga sumbangan mengalir kepada gereja tersebut. Dengan demikian gereja yang kecil tadi dapat melakukan renovasi atas gedung gereja mereka sehingga menjadi ukuran yang lebih besar. Nampaknya melalui cara-cara unik seperti itu, Roh Kudus juga bekerja dan berbicara kepada banyak orang yang lewat di depan gedung gereja tadi. Catatan, saya belum merasa perlu untuk meniru membuat papan pengumuman seperti itu. Sekarang yang ketiga, ketika Roh Kudus menuntun kita, Ia mengizinkan kita mempertimbangkan keotentikan dari tuntunannya. Saya ulangi, Roh Kudus mengizinkan kita mempertimbangkan keotentikan dari tuntunannya. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah pribadi yang rendah hati. Dan Ia sangat mengetahui bahwa di samping dirinya masih terdapat banyak suara lain yang berupaya menuntun kita. Suara-suara lain yang bukan membimbing kita ke arah yang benar, tetapi justru bermaksud untuk menjerumuskan kita ke dalam keruntuhan. Itu sebabnya dengan rendah hati Roh Kudus mengizinkan kita untuk mempertimbangkan keotentikan dari tuntunan yang Ia berikan dan yang kita peroleh. Hal itulah yang dilakukan oleh Paulus sebagaimana yang dicatat di ayat 10, yaitu sebagai berikut. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Di ayat ini tersirat bahwa sesudah Paulus memperoleh penglihatan yang dicatat di ayat 9 tadi, lalu ia menceritakannya kepada anggota tim pelayanan yang menyertai dirinya. Selanjutnya ia meminta agar mereka mempertimbangkan keotentikan dari penglihatan yang ia terima. Benarkah itu dari Roh Kudus atau bukan? Sehingga di ayat 10 tersebut ditulis, dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami. Perhatikan kata kami dalam kalimat tersebut. Kata ini menunjukkan bahwa bukan hanya Paulus seorang diri yang melakukan pertimbangan, tetapi seluruh anggota tim pelayanan yang menyertai dia, termasuk Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini. Selanjutnya perhatikan juga kata kami menarik kesimpulan dalam ayat tadi. Frasa ini menunjukkan bahwa sesudah menimbang keotentikan dari pesan yang diterima oleh Paulus, mereka secara bersama-sama mengambil kesimpulan tentang makna dari pesan tersebut. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa ketika seseorang menerima pesan dari Tuhan melalui Roh Kudus, maka ia memerlukan konfirmasi terlebih dulu tentang keotentikan dari pesan tersebut. Pertama-tama, konfirmasi ini adalah dengan melihat apakah pesan tersebut sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab atau tidak. Apabila bertentangan, seperti misalnya pesan yang berbunyi, ceraikanlah istrimu dan menikahlah dengan istri yang baru. Maka kita tidak perlu meminta konfirmasi lagi dari Tuhan. Apakah pesan tersebut dari dia atau bukan. Sebab pasti bukan dari Tuhan. Selain itu kita juga perlu meminta konfirmasi kepada saudara-saudara seiman yang memiliki kedewasaan rohani yang cukup. Serta tidak memiliki pretensi atau kepentingan pribadi di baliknya. Sebab sebagaimana Tuhan bersedia berbicara kepada kita, Dia juga mau berbicara tentang hal yang sama kepada saudara-saudara seiman kita untuk mengkonfirmasi pesan yang Ia sampaikan. Sehingga dengan demikian sama seperti Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 10 tadi, kita dapat memastikan bahwa pesan yang kita terima adalah benar-benar dari Tuhan yang harus kita taati.
Sebagaimana yang telah saya utarakan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Kehidupan kita merupakan suatu rangkaian dari keputusan. Dan kita menjadi seperti sekarang ini antara lain adalah karena keputusan-keputusan yang kita ambil di masa silam. Oleh karenanya adalah sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang tepat dan yang tidak akan kita sesali. Dalam hal ini peranan dari Roh Kudus sangatlah penting. Sebab ia bersedia menuntun kita di jalan yang benar. Tuntunannya senantiasa dengan maksud yang terbaik. Ia tidak pernah membawa kita ke jalan yang salah. Roh Kudus juga sangat mengetahui bahwa di samping dirinya juga masih banyak suara yang lain yang berusaha menuntun kita. Suara tersebut bisa jadi adalah suara hati kita sendiri. Suara orang lain yang memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. Suara dari dunia maupun suara dari si jahat yang memang bermaksud untuk menjerumuskan kita ke dalam keruntuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus mengizinkan agar keotentikan dari tuntunannya kita pertimbangkan. Pertimbangan melalui mengkonfirmasikannya dengan kebenaran Alkitab dan saudara-saudara seiman kita. Hal itulah yang saya alami 37 tahun yang lalu. Suatu hari, sementara berkhotbah dalam persekutuan doa yang saya rintis dan kelola di kota Surabaya, tanpa alasan yang jelas, mendadak saya merasa bahwa Tuhan berbisik di hati saya. Tidak lama lagi engkau akan pindah ke kota Bandung untuk menggembalakan jemaat di sana. Saya menyebut tanpa alasan yang jelas. Sebab hal itu sama sekali tidak pernah terpikir di hati saya. Ataupun pernah dibicarakan oleh siapapun juga. Sedangkan di saat itu gereja GKPB di kota Surabaya yang saya ikut merintis dan ikut melayaninya baru berdiri 1 tahun. Dan di dalam masa-masa pertumbuhan yang memerlukan perhatian yang sangat serius. Oleh karenanya pada malam itu saya mengutarakan pesan dari Roh Kudus yang saya terima tadi kepada teman-teman yang hadir dalam persekutuan doa yang diselenggarakan di rumah saya tersebut. Mereka berdoa memohon kepastian dari Tuhan tentang hal ini. Dan saya berpesan dengan wanti-wanti agar mereka tidak menceritakannya kepada siapapun juga sampai Tuhan memberi konfirmasi tentang pesan yang saya terima itu. Sebulan kemudian, almarhum Pak Yeremia Rim yang menjadi gembala senior dari GKPB di Surabaya, jemaat tempat saya melayani saat itu, berkata, 2 hari lagi kita berdua harus pergi ke kota Bandung. Kita memperoleh undangan untuk menjajaki perintisan jemaat di sana. Maka pergilah kami berdua ke kota Bandung dan bertemu dengan beberapa teman yang meminta agar dilakukan perintisan jemaat GKPB di kota tersebut. Seusai pertemuan itu, almarhum Pak Yeremia Rim berkata kepada saya yakin Mas Bambang, dia panggil saya demikian, harus pindah ke Bandung untuk membantu perintisan jemaat ini. Itulah konfirmasi dari Tuhan terhadap pesan dari Roh Kudus yang saya terima melalui bisikan di hati sebulan sebelumnya. Sebab sebelum itu saya tidak pernah membicarakannya dengan Pak Yeremia Rim kecuali membagikannya kepada teman-teman dalam persekutuan doa yang saya kelola tadi. Sehingga apabila selama 37 tahun berikutnya saya berada di kota Bandung dan melayani di kota ini, hal itu merupakan buah dari tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya. Tuntunannya yang saya taati dan yang tidak pernah saya sesali. Roh Kudus tetap bersedia menuntun semua kita sampai hari ini. Yang kita perlukan adalah senantiasa membangun keakraban dengan Dia dan menaati tuntunannya sehingga kita menjadi semakin peka terhadap tuntunannya itu. Sebab tuntunan Tuhan tidak pernah salah dan senantiasa membawa kita ke jalan-jalan yang benar. Mari sekarang melalui doa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kehadiran Roh Kudus yang Ia janjikan kepada semua kita. Dan dengan rendah hati kita menyerahkan hidup kita ke dalam tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri.
Engkau berkata Engkau tidak akan membiarkan kami sebatang kara seperti yatim piatu. Tapi Engkau memohon kepada Allah Bapa agar Ia mengutus Roh Kudus menyertai, mendampingi, memenuhi hidup kami dan tinggal dalam diri kami untuk selama-lamanya. Roh Kudus yang memberi kepada kami kuasa, Roh Kudus yang mengubah kehidupan kami, dan Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Dan tuntunan Roh Kudus sangat kami perlukan. Karena hidup kami tidak luput dari pelbagai keharusan untuk membuat keputusan. Dan kami sangat memerlukan tuntunan itu. Supaya kami dapat membuat keputusan-keputusan yang benar. Yang tidak akan pernah kami sasali dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk semua anugerah yang Kau berikan. Dan oleh karena itu dengan merendahkan diri, kami memohon tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Penyertaannya di setiap jalan dalam hidup ini. Karena kami sangat memerlukannya. Tuntun kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk mendengar suara-Mu. Mampukan kami untuk menaatinya. Oleh karena pertolongan Roh Kudus. Sehingga hidup ini merupakan suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus layak menerima semua itu. Kasih-Nya, anugerah-Nya tak terkira. Dalam kasih itu Dia telah menebus kami dari dosa. Dalam anugerah Ia membarui hidup kami dan menjanjikan masa depan yang baru bagi kami. Oh Tuhan Yesus, saya berdoa. Ulurkan tangan kasih-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan kasih-Mu yang membuka jalan. Ulurkan kasih-Mu yang memberikan kepada kami pengharapan. Karena sesungguhnya pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan itu. Memulihkan, membaharui hidup kami. Nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami karena kuasa-Mu tidak terbatas. Dan kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Bukalah jalan pertolongan bagi setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik dan kesetiaan serta kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menerangi hati kami, memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Sehingga di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menapaki hari-hari di depan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mengerti pergumulan kami. Karena Engkau Tuhan yang memahami jalan hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami
dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu dan hikmat-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami hidup senantiasa di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu, ketaatan kepada firman-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tahu pasti bahwa di situ ada jalan keluar daripada-Mu. Kami tahu pasti bahwa di situ ada terang Tuhan yang menyala buat kami. Itu sebabnya kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa ya saat ini ya Tuhan, untuk umat-Mu. Hamba berdoa memohonkan berkat-Mu, memohonkan penyertaan-Mu, memohonkan pembelaan-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, pertolongan, kasih, anugerah, dan kuasa-Mu senantiasa ada atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.